Kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal.
Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI tempat host of favor. Selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu semua, dimanapun engkau berada, mari bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
padamu. Hatiku percaya, Kaulah menara kota. dan kota perlindungan. Ayo bersorak bagi Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dimanapun kau berada, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan yeay. Engkau kekuatan kami, gunung batu kami Tuhan. Oh, Yesus. Kami sorakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi dengan imanmu gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Come on. Hatiku Percaya, walau bumi bergoncang, sekalipun gunung-gunung, oh ya Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, hey. Yes Lord. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Mari siapkan hati kita sama-sama. Ora bakasyandara labalabalabalabalabalabalabalabala. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kau mengerti jauh ke dalam hati kami Tuhan. Kau yang menelisik jauh ke dalam hati kami Tuhan. Oh Engkau mengerti hidup kami Tuhan. More than anything. Oh God. Tuhan, saat kami sama-sama mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau turut bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini penyembahan kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. hanya Kau Kaulah segalanya. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ah Tuhan, ku
menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatan kami, oh Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Sembah kami ya Tuhan. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, di sini kemenangan terjadi. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Yakin Kau hadir di sini. Oh, come Holy Spirit. Heal us now. Kau nyata di sini. Kemenangan. Engkau yang sakit, engkau yang terbeban berat, angkat tanganmu sama-sama. Kau hadir di sini. Terima kesembuhan itu saudara. Oh, hadirat-Mu sedang menyembuhkan ya Tuhan. Sedang memulihkan. Oh Lord. Once again. Sekali lagi katakan, kami yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Come on church. Kuasa-Mu tidak terbatas tempat dan waktu ya Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah, di jalan, dimanapun kami berada Tuhan, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh Lord, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, terima saudara, terjadi di sini. Oh, angkat tanganmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kekasih kau yang suami istri bergandengan tangan sama-sama. Anak-anakmu, orang tua bergandengan tangan. We praise your name, oh Lord. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga. Diberkatilah setiap pekerjaan dan usaha kami.
Kami siap dengarkan isi hatimu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu. Biar perkataan surgawi menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa di antara saudara mungkin hari-hari ini sudah mengalami satu masa kesulitan? Kesulitan yang mungkin saudara alami bukan cuma kesulitan secara ekonomi. Ada mungkin di antara saudara sudah mengalami apa yang disebut dengan kematian pengharapan. Tapi jika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak ditentukan situasi yang sedang saudara alami sekarang. Baik buruknya situasi yang saudara alami sekarang, Tuhan tetap mengasihi dan sanggup untuk menolong kita. Bahkan bukan cuma menolong saudara, bahkan melalui saudara dan saya akan menjadi orang yang berdampak luas bagi orang lain. Saudara, mari kita belajar dari seorang pribadi dari kitab Matius 1 ayat yang pertama dan Matius 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam ayat yang kelima berkata, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Kita akan belajar tentang seorang pribadi, yaitu Rut. Bagaimana Tuhan memakai Rut ini menjadi nenek moyang Yesus Kristus yang mengubahkan bukan cuma saudara, tetapi mengubahkan zaman ke zaman, bahkan mempengaruhi dunia ini sampai selama-lamanya, saudaraku. Saudara, kalau kita belajar tentang kitab Rut ini menceritakan satu keluarga yang melakukan satu perjalanan hidup yang tadinya keadaannya baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja. Tetapi ketika mereka pindah dari satu tempat, yaitu mereka pindah dari Bethlehem, mereka pindah ke tanah Moab, apa yang terjadi? Situasinya menjadi buruk. Bukan cuma buruk, tapi kehilangan banyak hal di tanah perantauan. Padahal ketika mereka ada di Bethlehem, mereka hanya mengalami apa yang disebut dengan kelaparan. Saudara, berbicara tentang Bethlehem, Bethlehem, itu rumah roti. Itu pun mengalami apa yang disebut dengan kelaparan. Karena situasi kelaparan ini, saudaraku, Elimelek membawa istri dan kedua putranya, Kihlon dan Mahlon, untuk pindah mencoba mengadu nasib ke tanah Moab, saudaraku. Ketika mereka ada di tanah Moab, secara singkat kitab Rut itu menceritakan bagaimana kemudian Kihlon dan Mahlon itu mengambil perempuan menantu dari Elimelek dan Naomi, yaitu Orpa dan Rut. Dalam perjalanan cerita daripada kitab Rut ini, di kemudian Kihlon dan Mahlon ini meninggal alias mati, saudaraku. Waktu mereka meninggal, mereka tidak meninggalkan keturunan bagi Rut atau bagi Orpa. Sehingga secara otomatis Naomi juga tidak punya keturunan dari kedua putranya. Jika kita renungkan situasi ini, saudaraku, situasi yang dialami oleh Naomi adalah situasi bukan cuma kehilangan secara ekonomi, tetapi Naomi itu mengalami kehilangan orang-orang yang menjadi pengharapannya, orang-orang yang dianggapnya menjadi pelindungnya, menjadi penerusnya, semuanya hilang. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, bukan cuma mengalami nol, tapi Naomi itu mengalami minus ketika berada di tanah perantauan Moab. Itu yang dialami oleh Naomi.
atau keluarga Elimelek. Mari kita akan belajar dulu bagaimana pada akhirnya seorang Rut ini juga menjadi orang yang mempengaruhi kehidupan Naomi. Dan Rut itu akhirnya juga dipakai Tuhan berdampak secara luas, bukan hanya untuk kehidupan daripada Naomi mertuanya, tapi berdampak bagi orang-orang Israel, bahkan bagi kita hari ini, saudara. Saudara, saya mau sampaikan bagi setiap kita satu situasi yang dialami oleh Rut. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama jelas dikatakan Rut itu adalah keturunan Moab. Saudara tahu situasinya Moab. Orang Moab. Orang Moab itu tidak boleh masuk namanya rumah Allah atau bait suci sampai selama-lamanya. Situasi ini tentunya tidak memungkinkan seorang Rut akan melahirkan seorang pemimpin. Karena dia bukanlah orang yang diperhitungkan. Itu situasi Rut. Kita akan juga melihat yang kedua. Rut ini adalah seorang janda. Dan dia hidup dengan janda yang gagal secara ekonomi dan secara keluarga. Kenapa saya mau katakan gagal secara ekonomi? Karena Naomi tidak punya apa-apa lagi. Kita boleh melihat itu nanti dalam kitab Rut 1. Bagaimana situasi daripada Naomi ini. Situasinya buruk. Tentunya apa yang dialami Naomi, berarti juga dialami oleh Rut. Sama-sama situasinya tidak punya pengharapan masa depan. Dan tidak punya ekonomi yang mendukung untuk mengubah hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Rut mengalami pembaruan hidup dan menjadi berdampak luas bagi dunia. Kita perlu belajar dari seorang tokoh yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita pada saat ini, saudaraku. Bagaimana Rut mengalami pembaharuan hidup, diubahkan hidupnya dari yang minus, tidak punya pengharapan apa-apa, tetapi menjadi berdampak luas bagi dunia ini. Saudara, saya mau sampaikan bagi setiap kita. Mungkin beberapa di antara kita mulai frustrasi, meratapi nasib kita, melihat tidak ada lagi pengharapan yang sedang kita kerjakan. Salah satu yang membuat orang, saudaraku, tidak punya gairah hidup, bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, karena sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi pada saat ini ada berita yang luar biasa. Situasimu masih sanggup Tuhan ubahkan. Tetapi pada siapa kita berserah dan berseru akan menentukan di kemudian hidup kita. Kita akan belajar bagaimana Rut mengalami pembaharuan hidup, diubahkan, dan menjadi berdampak luas bagi dunia. Pertama kita akan belajar tentang Rut yang memiliki komitmen. Memiliki ketetapan hati di atas rata-rata. Sekali lagi, bagaimana Rut memiliki komitmen atau ketetapan hati di atas rata-rata orang. Kalau saudara baca di dalam kitab Rut 1 ayat 16. Mari kita buka, saudaraku. Kitab Rut 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Perhatikan statement daripada Rut ini keluar. Karena setelah beberapa kali Naomi itu meminta kepada Rut dan Orpa menantunya, supaya Rut dan Orpa tidak mengikut ke Naomi lagi untuk pulang ke Bethlehem.
Pada tantangan yang pertama, Orpa dan Ruth masih sama-sama mengikuti. Masih mengikut Naomi. Tetapi di kemudian, tantangan di kemudian, Naomi memberikan penjelasan supaya kedua menantunya itu pulang dan meninggalkan Naomi sendirian. Dalam ayat sebelumnya dikatakan begini. Dalam ayat yang 12, Rut 1 ayat 12, pulang anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku. Perhatikan ayat 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Perhatikan, ini tantangan berikutnya. Bagaimana saya mau sampaikan kepada saudara bahwa namanya Rut itu punya satu ketetapan hati di atas rata-rata. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami pembaruan dan dipulihkan? Miliki ketetapan hati, miliki komitmen di atas rata-rata orang. Saudara, gini, komitmen yang lahir dari Rut ini, dia tidak sedang melihat sesuatu yang baik yang akan didapatkan dari Naomi. Karena Naomi juga minus, sudah nggak punya apa-apa. Sudah menjadi janda, nggak akan punya anak. Artinya gini, jika Rut mengikuti Naomi karena ada sesuatu yang diharapkan dari Naomi, itu salah besar. Tetapi perhatikan, Rut itu tetap mengikut Naomi. Ini yang saya sampaikan. Bagaimana komitmen hatinya, ketetapan hati daripada seorang Rut yang di atas rata-rata. Saudara boleh renungkan gini. Mungkin saudara ada dalam satu lembaga, satu gereja, satu perusahaan, satu rumah tangga. Saya mau bilang begini, pemimpinmu mungkin tidak akan bisa memberikan impianmu. Tidak ada sesuatu yang mungkin yang akan membuat engkau bisa bertahan dengan pemimpinmu, dengan orang yang ada di sekitarmu. Tapi saya mau katakan gini bagi setiap kita. Hal yang sama dialami oleh Rut. Dia tetap memiliki komitmen sekalipun dia melihat tidak ada sesuatu yang diharapkan untuk memperbaiki hidupnya Rut kalau mengikuti Naomi. Kalau memperhatikan ini saudaraku, kalau begitu, apa yang membuat Rut begitu gigih, begitu kekeh gitu untuk mengikuti Naomi? Sama katakan gini, saudara coba perhatikan, Naomi itu adalah orang Israel, keturunan Israel, umat Tuhan. Umat Tuhan itu artinya bicara tentang umat yang punya janji dari Tuhan. Betul, secara personal Tuhan tidak punya janji apa-apa terhadap Naomi. Tetapi secara general, secara umum, Tuhan punya janji terhadap umat pilihannya Israel. Yang Naomi juga adalah orang Israel. Bagaimana penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu ada atas anak-anak Israel. Semua katakan gini,
Mungkin ketika saudara ada di dalam satu wadah, tidak secara nyata, secara spesifik, ada janji disampaikan kepada pemimpin yang persis ada di atasmu. Tapi semua katakan gini, ketaatan kita, komitmen kita akan melahirkan hidup kita yang akan gigih, yang punya namanya hidup yang penuh sikap berjuang. Saudara, mari kita belajar dari seorang Ruth ini untuk memiliki komitmen di atas rata-rata. Bukan karena situasinya sedang baik. Komitmen itu diperlukan justru ketika keadaan tidak baik. Komitmen itu diperlukan justru ketika banyak pilihan. Pilihan yang memungkinkan kita untuk meninggalkan komitmen. Saudara Ruth bagaimana? Ruth pegang komitmen sekalipun tidak ada apa-apa yang diharapkan dari seorang Naomi. Masa depanmu tidak tergantung dari orang yang memimpinmu. Masa depan keluargamu tidak tergantung dari sekedar atasan di perusahaanmu. Tapi semua katakan gini, perubahan hidupmu justru akan dimulai dari komitmen hidupmu yang di atas rata-rata. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, karena komitmen Ruth, sehingga Ruth terdorong untuk memiliki respon yang berbeda terhadap situasi yang dialami. Saudara, kalau kita punya komitmen mau diubahkan, gembala pembina kita menyampaikan, waktu-waktu ini bagi setiap kita sedang disembunyikan Tuhan. Supaya nanti ketika kita keluar, kita tidak lagi perlu takut. Saudara, mungkin sedang dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga tetap pegang komitmen, saudaraku. Komitmen terhadap pasangan. Komitmen terhadap pemimpin. Komitmen terlebih terhadap Tuhan. Pegang. Jangan pernah mau mundur. Saudara, komitmen Ruth ini akhirnya mendorong Ruth memiliki respon yang berbeda. Seharusnya dengan situasi Ruth yang demikian, dia janda dan masih muda, saudaraku. Dia bisa memilih untuk pulang ke tanah Moab dan menikah kembali dengan orang yang lebih baik ekonominya daripada sekedar mengikut Naomi. Saya mau bilang begini, ketika saudara pilih punya komitmen di atas rata-rata, di tengah perjalanan saudara, di tengah perjalanan kita, akan ada pilihan-pilihan yang meminta saudara untuk meninggalkan komitmen. Tapi saya minta supaya kita menjadi orang yang berdampak luas. Come on, pegang kuat komitmenmu. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Saudara, yang pertama, kalau kita baca di dalam Rut 2 ayat yang kedua, bagaimana respon Rut karena komitmen ini? Responnya terhadap dirinya adalah bahwa Rut itu tidak mengasihani diri sendiri, tetapi justru dia bangkit berbuat sesuatu, menolong dirinya dengan cara mengerjakan apa yang dapat dikerjakan dan tidak menunggu belas kasihan orang lain. Sangat normal, saudaraku, ketika Rut bilang begini pada dirinya, aku kan ini kan janda, mertuaku janda,
Aku pulang nih ke tanah kelahiran mertua saya. Ya banyaklah saudara yang mestinya kasih makanan kan gitu ya. Alias mereka minta diperhatikan. Sangat normal saudaraku. Tapi sekali lagi saya mau katakan gini. Karena komitmen. Ruth itu tidak menunggu untuk ditolong. Ruth itu tidak mengasihani diri sendiri, mempersalahkan situasinya. Tapi justru dia bertindak, berbuat sesuatu untuk menolong dirinya dengan cara mengerjakan apa yang dapat dikerjakan. Saudara, kita baca Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi, pergilah anakku. Kelanjutan daripada cerita ini, pada akhirnya Rut itu pergi bekerja. Ternyata komitmen akan melahirkan orang yang tidak mengasihani diri sendiri. Dia akan mulai bertindak sejauh apa yang dapat dia perbuat. Yang penting baik, menghasilkan sesuatu, tidak tergantung berapa bajaknya. Yang penting dia berbakti, melakukan hal-hal kecil. Bukankah dari hal-hal kecil kita akan melihat hal-hal besar? Jangan pernah diam, jangan pernah menyerah. Jadilah seperti Rut, miliki komitmen. Komitmen itu mendorong Rut untuk tidak tinggal diam, mengasihani diri sendiri. Yang kedua, karena komitmen ini, Rut memiliki respon yang berbeda terhadap situasinya. Dengan cara bagaimana? Dia bertindak menjadi orang yang berdampak bagi orang terdekatnya, yaitu mertuanya Rut. Mertuanya dia, si Naomi. Saudara, jika situasi itu pada zaman sekarang, antara menantu dan mertua, saya mau bilang begini, para menantu, ayo mari belajar. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan mertuamu. Mertua-mertua juga perhatikan apa yang menjadi situasi daripada menantu. Komitmen daripada Rut ini, dia bertindak menolong dirinya, kemudian dia bertindak menjadi orang yang berdampak, yang membawa pengaruh yang terbaik bagi lingkungannya, bagi mertuanya Naomi. Saudara, anak-anak muda juga begitu. Perhatikan anak-anak muda. Ketika Paulus menuliskan surat kepada Timotius, hendaklah jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi hendaklah kita ini menjadi teladan. Dari yang pertama dikatakan, dari perkataan. Di tengah orang-orang percaya. Dimulai dari orang-orang percaya. Perkataan kita yang bisa mempengaruhi bukan langsung kepada dunia ini, tapi dikatakan perkataan kita di tengah orang-orang percaya. Kalau mau berdampak, tidak usah dulu kepada banyak orang. Kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Saudara, kadang-kadang para pasangan coba perlu juga dites gitu. Apakah pernikahan kita memuaskan atau enggak gitu. Dengan cara apa? Bikin namanya form gitu. Suruh istri kita jawab, suruh suami kita jawab. Apakah kita sudah menjadi suami yang ini? Tapi kalau tidak sesuai dengan hati kita, jangan marah. Emang, apakah kita berdampak? Kalau kita nggak berdampak bagi suami, tidak berdampak bagi anak-anak, tidak berdampak bagi istri, jangan harapkan kita berdampak bagi orang lain. Rut ini berdampak bagi mertuanya. Saudara, apalagi komitmen Rut ini akhirnya melahirkan namanya
ketekunan, saudaraku. Kita akan baca Rut 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Dikatakan terus sibuk. Dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Semua bilang gini, Rut ini adalah seorang pekerja yang luar biasa. Betul? Orang yang takut. Never give up. Saudara, kalau sudah mulai menyerah, come on, bangkit. Bangkit lagi. Kalau mungkin 2 jam tidak ada hasilnya, mungkin ke jam ketiga baru ada hasilnya. Kalau jam ketiga nggak ada, jam kelima mungkin. Tapi saya mau bilang begini, come on, lanjutkan. Yang terakhir, saudaraku. Ketika kita melihat kehidupan daripada komitmen Rut, Rut itu melahirkan komitmen Rut itu melahirkan ketaatan dan kesabaran. Kita akan buka di dalam Rut 3. Ayat yang pertama dikatakan begini. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Selanjutnya perhatikan. Mertuanya ngomong, dia dengarin dan dia lakukan. Artinya bicara tentang Rut itu punya ketaatan. Humble terhadap mertua. Mungkin di antara kita banyak sudah mendengarkan nasihat. Tapi berapa di antara kita mencoba untuk taat? Ayo dong. Belajar taat. Apalagi dari komitmennya. Rut itu memiliki kesabaran. Rut 3 ayat 18. Rut 3:18 dikatakan gini. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saya mau sampaikan bagi setiap kita. Penantianmu terhadap sesuatu akan ada akhirnya. Dan ini yang dialami oleh Rut. Karena komitmennya yang di atas rata-rata. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berdampak. Menjadi orang yang tekun. Menjadi orang yang taat dan sabar, saudara. Dia bukanlah orang yang diam dengan mengasihani diri sendiri. Saudaraku, jika saudara baca dalam kitab Rut 4, Rut pada akhirnya melahirkan Obed. Obed itu siapa? Obed itu adalah kakeknya Daud. Betapa luar biasanya Rut melahirkan para pembesar di Israel. Sampai hari ini kita mengenalnya. Bahkan pribadi Yesus Kristus lahir dari seorang pribadi Rut. Jika engkau mau melihat anak-anakmu menjadi seorang pemimpin, dan di tengah kesulitan engkau akan melahirkan banyak pemimpin, ikut punya komitmen. Terlebih di masa-masa sekarang, jangan diam. Jangan pasrah. Berserah boleh, tetapi jangan menyerah. Miliki komitmen di atas rata-rata. Sebab kuasa Tuhan mampu bekerja sekalipun situasinya tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu yang akan memberikan pengertian yang lebih dalam hidup kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu ini, kami akan lebih lagi diperlengkapi, dan kami memiliki hati seperti Rut, yang memiliki komitmen di atas rata-rata. Dan komitmen ini akan melahirkan banyak hal. Terlebih kami tidak akan diam, sehingga kami juga akan melahirkan banyak pemimpin. Terlebih melahirkan pemimpin di generasi Yeremia saat ini, Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan kepadamu segala pujian, hormat, kemuliaan di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah
dari Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan iman dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.